Oke, yuk kita bahas yang kemarin soalnya, yang berapa soal yang udah kita kerjain, itu kan belum ada kita cari ya simpangan rata-ratanya ya. Yuk kita mau bahas dari kelompok satu dulu, atau kelompok dua dulu bebas. Mau siapa dulu ya? Pagi Grace, pagi Yayat, ini Rahma ya, betul ya? Pagi buat Maxwell, pagi Rachel. Ya. Yuk, kelompok satu atau kelompok dua duluan yang mau coba? Ntar Kak Bandar coba keluarin ya. Kemarin kita udah belajar tentang ini. Coba Kak Bandar keluarin soalnya. Ntar Kak Bandar buka dulu ya. Yuk. Kelompok 2 ini sepertinya udah simpangan rata-ratanya. Yang minggu lalu ya. Nah, ini udah kan buat kelompok 2 udah ya. Udah beres ya kemarin ya. Simpangan rata-ratanya ya. Lalu ini yang kelompok 1 udah belum ya? Satu juga udah. Nah, dua soal yang terakhir udah. Nah, coba sekarang cari yang simpangan rata-rata ini buat kelompok 2. Data yang ini coba cari kelompok 2. Silakan di ini kalau memang datanya belum ada atau hilang. Yang ini cari simpangan rata-ratanya. Silakan di screenshot atau di foto. Kalau sudah Kak Bandar mau keluarin soal yang kelompok 1. Yang kelompok 2 sudah ya, sudah di screenshot ya ini ya. Yuk. Yuk, kelompok 2 yang kemarin, ini kan kita belum cari simpangan rata-ratanya. Ya, silakan di screenshot buat yang kelompok 2. Data ini ya. Lalu buat kelompok 1 sekarang. Nah, kelompok 1 yang ini cari simpangan rata-ratanya. Ya, pakai konsep yang minggu lalu yang Kak Bandar kasih ya. Jangan lupa, simpangan rata-rata itu nilai tengah dikurang dengan meannya, itu harus nilainya mutlak ya. Nggak boleh minus. Ya, ada tanda mutlak di situ ya. Jangan sampai ada minus di situ. Baru nanti kalau udah dapet nilai mutlaknya kalikan dengan frekuensi, baru dijumlah, baru dibagi jumlahnya tadi dibagi lagi dengan jumlah frekuensinya. Ya. Ini buat kelompok 1 berarti dari start siapa ya kemarin namanya? Dari A sampai batasnya kemarin sampai siapa ya? Sampai Michelle ya. Michelle kelompok 2 ya, Miss. Iya, Iya, Kak. Michelle. Ya, jadi startnya dari Michelle ya kelompok 2 ya. Jadi dari huruf A sampai Michael Aaron di kelompok 1. Ya. Lagi Felix Jefferson. Oke, Kak. Ya. Ini buat kelompok 1 coba cari simpangan rata-ratanya ya. Berarti kelompok 1 itu ada Felix Jefferson, ada Felix, Fernando, ada Grace, ada Hanif, ada Joa ini Joanita atau Joanita Tri Amelia betul ya? Iya, Joa Kak. ini. Oh iya iya iya. Iya. Lalu ada Maxwell, ada Aaron. Jadi itu kelompok 1 ya. Soalnya yang ini, yang Tabandar share screen buat kelompok 1 Ren. Kelompok 1 yang ini cari simpangan rata-ratanya.
Tadi kelompok 2 udah Kak Bandar keluarin di awal. Ini kelompok 1 nih. Ya, kelompok 1 yang data ini coba cari simpangan rata-ratanya. Halo, Wafi. Nah, buat kelompok 2, mana tahu ada yang belum ini screenshot. Nah, coba cari simpangan rata-rata yang ini ya. Kelompok 2 itu mulai dari Michelle ke bawah. Michelle K, lalu Wafi. Wafi itu karena W ya. Lalu Musyafa, Nasya, Rachel, Raditya, Sakura, dan Rahma. Kalau sudah nanti salah satu dari kalian boleh presentasikan jawabannya lewat share screen atau kirim di WA ya. Yang Kak Bandar butuh simpangan rata-ratanya. Kalau median modusnya kita udah pernah cari. Kita mau cari simpangan rata-ratanya. Habis ini kita mau cari namanya simpangan standar atau standar deviasi. Kita habis ini akan belajar simpangan standar atau standar deviasi.
Kak, saya sudah. Oke, kelompok 2 ada yang lain yang udah? Musyafa sudah. Ya. Oke, tunggu ya. Kelompok 1 gimana? Ada yang sudah beres kelompok 1? Nif, udah dapet Nif? Heran sudah dapet? Lalu ada, Masih gitu. oke, Felix Fernando, Felix Jefferson udah dapet belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Kak. Ya. Lalu ada Joanita juga. Joanita sudah dapat belum, Jo? Belum, Kak, masih ngerjain. Iya. Grace, gimana Grace? Aman Grace? Grace dan Maxwell. Max, dapat nggak Max simpangan rata-ratanya Max? Kelompok 1 Max. Belum ya? Sehat Max? Sehat. Oke. Yuk, kita lanjut yuk. Buat kelompok 2 dulu. Mus, silakan Mus kalau mau share screen. Boleh ya? Saya dapatnya 5,5. 5,5 Ya. SR. Yang lain, kelompok 2 dapatnya berapa? Kan rata-ratanya udah enak nih. Di sini udah ada kan rata-ratanya 14. Ya kan? Kan rata-ratanya 14 nih. Udah dapet nih. Enak nih. Berarti nilai tengahnya dikurang rata-rata aja kan? Kita bikin kolom baru di sini. Berarti di sini XI dikurang rata-rata. Sekarang benar ganti aja tintanya warna. Berarti karena rata-ratanya 14, ini mutlak, 2 dikurang 14 harusnya minus 12, tapi karena mutlak jadi 12 aja. Ini 7 kurang 14 jadi minus 7, tapi mutlak jadi 7. 12 kurang 14 harusnya minus 2 jadi mutlak 2. Ini 3. Ini 8. Ini 13 ya, Mus. Betul ya? Baru Betul, Kak. frekuensi kali ini ya. Frekuensi kali ini. Berarti ini 2. Ini F dikali X I dikurang X. Gitu ya. Nah, 2 kali 12, 24. Ini 21. Lalu ini 10. Ini 18. Ini karena 3 X-nya jadi 24. 13 kali 1, 13.
455573, lalu ini 97, 110 ya, Mus, betul ya? Betul, Kak. Oke, ini 110 nih. Berarti SR-nya sigma F kali XI dikurang X mutlak dibagi sigma F. Oke, berarti 110 dibagi 20, berarti 5,5 ya. Oke, good. Thank you, Mus, dan kelompok 2. Kelompok 2 udah dapat nih timpangan rata-ratanya. Kelompok 1, yuk. Siapa yang mau coba? Kak Bandar masih kasih waktu ya. Silakan dicatat kalau yang perlu. Nanti rekamannya juga ada di YouTube ya. Yuk, buat kelompok 1 sekarang. Meyannya kemarin udah dapat sekitar nilainya itu 102,9. Ya, rata-ratanya dapat 102,9. Oke. Yuk, silakan siapa kelompok 1 mau presentasi. Kak Bandar tunggu ya. Yuk, kelompok 1 ada Hanif, Felix, banyak nih yang ada Aaron juga, ada Joanita, ada Maxwell. Siapa mau coba cari simpangan rata-ratanya? Ada Grace juga, ada Aaron. Oke, Aaron dapat 7,54. Yang lain dapat berapa? Halo Bin. Ya, Bin, kita lagi latihan cari simpangan rata-rata buat kelompok 1. Karena bintang hurufnya G, namanya, jadi bintang ada di kelompok 1 ya. Wah, keren nih. Bantu keluarga beres-beres rumah. Sip. Ya. Ya, kita coba cari buat kelompok 1 ya. Aaron tadi udah dapat 7,54. Kita cek dulu ya. Berarti ini eh, XI dikurang X ya. Tapi mutlak. 93 kurang 102,9. Ini X rata-ratanya ini. Rata-rata tuh men juga ya nama lainnya ya. Oke, 93 dikurang 102,9 harusnya minus 9,9. Jadinya karena dia mutlak, minusnya hilang ya. Ini jadi harusnya minus 0,9, jadi 0,9 aja. Ini jadi sekitar 8,1. Dan ini jadi sekitar 17,1 ya, betul ya? Oke. Nah, ini yang XI kali X ini dikalikan lagi dengan frekuensinya. Berarti ini frekuensi dikali XI dikurang X mutlak ya, sorry. Oke, 30 kali 9,9. Berapa tuh?
29,7 bukan? 297 bukan? Betul, Kak. Betul ya? Ini ada yang ngechat siapa nih? Iya, nggak apa-apa, Ran. Oke, yuk. 297, lalu 0,9 kali 40 itu sekitar 36, betul ya? 8,1 kali 2, 162, ini 171. Oke, totalnya ini jadi 13, 15, 16, ini 10, 13, 19, 26, 2, 4, 5, 6. Berarti simpangan rata-ratanya di mana ya? Simpangan rata-ratanya berarti sigma F kali FP dikurang X. Rata dibagi dengan sigma F. Berarti ini 666 dibagi dengan jumlah frekuensinya 100. Maka simpangan rata-ratanya 6,66. Ya. Sampai sini ada yang sama nggak kelompok 1? Ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang sama nggak dengan Kak Bandar hasilnya? Oh, oke, oke. Nilai tengahnya ya. Oke. Oke. Yuk, lanjut yuk. Kita belajar tentang standar deviasi ya, atau simpangan standar. Kalau kemarin kita belajar tentang simpangan rata-rata, hari ini kita belajar tentang standar deviasi. Apa itu standar deviasi atau simpangan standar? Ini dia, ya. Udah kelihatan belum? Enggak, Kak. Simpangan standar itu akar dari jumlah deviasi kuadrat. Jadi pengertian simpangan standar itu akar dari jumlah deviasi kuadrat. Dari bilang-bilangan yang dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Ini pengertiannya. Nanti dari pengertian ini kita terjemahkan ke rumus ya, ke konsepnya. Nah, ini konsepnya simpangan standar. Hampir mirip dengan simpangan rata-rata, hampir mirip. Hanya kalau bedanya si simpangan rata-rata tidak di akar, tapi kalau standar deviasi sesuai tadi pengertiannya adalah akar kuadrat dari tadi gitu ya. Hampir mirip dengan simpangan rata-rata. Jadi jangan kebalik, simpangan standar itu pakai akar, simpangan rata-rata itu tidak pakai akar. Ya. Hampir mirip dengan yang simpangan rata-rata. Ya. Oke. Bentar, Kak. Udah, Kak. Oke. Yang lain sudah? Yuk, lanjut ya. Sekarang kita ke yang berikutnya, contohnya. Nah,
Kak Bandar punya contoh begini, tentukan standar deviasi dari data berikut. Ya. Nah, hal pertama ini kan biasa data normalnya hanya diketahui nilai yang ini aja. Nilai ini biasa yang diketahui cuma kolom 1 dan kolom 2 doang kan. Oke, ini XI-nya maksudnya ya, nilai tengah ya. Nah, ini kali XI gitu ya. Ini XI kuadrat, sorry. Ini kali XI kuadrat. Nah, biasa yang diketahui kan cuma dua data ini aja kan, data dan frekuensinya, nilai dan frekuensinya. Nah, data 3 sampai 5 dia punya nilai tengah, itu kolom ketiga nilai tengah namanya, simbolnya XI, berarti 3 sampai 5 nilai tengahnya. Kan 3, 4, 5, yang di tengah-tengah berarti kan 4, ya kan? Nah, 6 sampai 8 nilai tengahnya 7, 9 sampai 11 10, 12 sampai 14 13. Ya, jumlah frekuensi datanya ada 20. Lalu kolom yang keempat ini berarti perkalian dari kolom kedua dan kolom keempat. Ketiga ya, sorry. Lalu kolom kelima ini kolom 3. Kolom 3 dikuadratkan. Ya, 4 kali kuadrat 16, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100, 13 kuadrat 169. Nah, kolom ke-6 itu perkalian dari kolom kedua dikali kolom ke-5. 1, 2, 3, 4, 5, betul ya? Hati-hati dengan penyusunan kolomnya, ya. Selama kalian benar konsepnya, maka nggak pengaruh sebenarnya kolomnya. Mau kalian bolak-balik juga bisa sebetulnya ya. Nah, ingat tadi konsepnya, F kali XI-nya itu di bawah nanti, dan ini yang di atas ya. Kita coba cek dulu. Kalau ini sudah dicatat, nanti Kak Bandar next. Kita next dulu bentar ya, nanti kita comeback ke sana ya. Ini sigma fxi kali kuadrat, itu 2042 tadi yang kolom ke-6. Ya. Jumlah frekuensinya 20. Oke, berarti taruh di sebelah kiri tadi. Sorry. Lalu dikurang dengan 194 dibagi 20, tapi dikuadratkan. Ya, sesuai konsep yang pertama tadi. Kalian bisa pakai yang ini, atau pakai yang bawah. Gitu ya. Ini Kak Bandar tambahin. XI. Oke. Ini XI. Oke. Ini standar deviasinya. Standar deviasi. Jadi 2042 dibagi 20 itu sekitar 102 102,1 ya, betul ya? Ya. Dikurang dengan 194 bagi 20 itu sekitar 9,7 kuadrat. Ya. Maka ini 102,1, nah 9,7 kuadrat itu berapa? Kak Bandar bantu cari ya. 9,7 kali 9,7. 94,09. 94,09. Oke. Nah, maka dari sini langsung ke sini ya. Langsung ke sini. 110,1 dikurang 94,09 itu hasilnya 8,01. Nah, akar dari 8,01, 2,83. Maka standar deviasi dari data yang tadi itu adalah 2,83. Ya. Butuh ke datanya atau mau catat yang ini dulu? Butuh Catat data dulu, yang Kak. tadi. Catat yang ini dulu ya hasilnya ya.
Udah, Kak. Kita back ke yang ininya ya, datanya ya. Biar kalian bisa lihat datanya. Nah ini, cara mencarinya tadi ya. Ini sering muncul standar deviasi dan simpangan rata-rata. Sering muncul, jadi Kak Bandar kasih ya. Supaya kalian nanti nggak bingung kalau ada pertanyaan nanti dari soal, kalian bisa kerjakan ya. Oke, kalau sudah, kita mau lanjut ke yang namanya simpangan kuartil atau simpangan atau jangkauan semi interkuartil ya. Yuk, ini nanti kalian pindahin ke catatan, kalian screenshot aja, tapi pindahin ke catatan, disatukan nanti dengan catatannya ya. Kita mau lanjut ke simpangan kuartil dulu. Simpangan kuartil, jangkauan semi interkuartil. Nah, sekarang kita masuk ke jangkauan semi interkuartil. Nah, untuk data tunggal, kemarin kita pakai konsep ini ya. Jadi jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil itu untuk data tunggal begini. Ya, simbolnya QD. Setengah dikali Q3 kurang Q1. Cari dulu Q3-nya berapa, Q1-nya berapa. Itu simpangan kuartilnya. Tapi kalau untuk data majemuk, agak beda. Ini Kak Bandar Kasimak ini untuk data tunggal ya. Jangan lupa ini untuk data tunggal. Kita udah belajar waktu di awal tentang data tunggal. Sekarang kita fokusnya ke data majemuk. Ini udah kita bahas di data tunggal ya. Nah, untuk data kelompok atau yang kayak kemarin ada range-nya, maka untuk simpangan kuartilnya itu adalah pakai konsep ini. QI, QI-nya itu bisa pakai 1, 2, 3, ya. Q2 itu jangan lupa, Q2 itu sama dengan median ya. Jadi kita nggak perlu lagi cari mediannya karena pasti di data kelompok kita biasa ditanya tentang median. Tapi kalau ditanya tentang simpangan kuartil, itu hubungannya cuma Q3 dan Q1. Ya. Oke, lalu berikutnya konsepnya ini, B plus P, I itu apa? I itu intervalnya, panjang kelasnya tadi ya, I kali N. I-nya itu ini, 1, 2, 3, sorry. N-nya itu tadi jumlah datanya berapa. B-nya itu apa? B itu tepi bawah kelas. Ya, tepi bawah kelas kuartil keberapanya? Kuartil 1 kah, kuartil 2 atau kuartil 3? Lalu P-nya itu panjang kelas, biasanya 5, 3, tadi kayak tadi yang barusan 3, bisa juga 9, bisa juga 7, tergantung di soalnya. Nah, hati-hati dengan F besar. F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas, misal Q1, Q2, Q3. Nah, F kecilnya, iya, B-nya itu dikurang 0,5, betul. Ya, kalau atau biar mudah Kak Bandar kasih maknya jangan B doang ya, Kak Bandar kasih TB biar seperti biasa ya. Maknya Kak Bandar kasih TB aja, tepi bawah ya. Oke, tepi bawah ya, supaya kalian nggak nyambung. Tepi bawahnya selalu dikurang 0,5. F besarnya tadi jumlah frekuensi sebelum kelas Q1-nya atau Q3-nya gitu ya. Lalu F kecilnya frekuensi kelas si Q1 atau Q3-nya. Ya, ini jangan kebalik nih. F besar dan F kecil. I-nya kita pakai 1, 2, atau 3. Kalau 2 udah pasti median, nggak usah dicari itu. Ya. Karena konsep median kemarin sebenarnya sama dengan yang begini.
Nah, kalau ini sudah dicatat, kita mau lihat seperti apa sih kalau di soal ya. Kalau udah selesai dicatat, kasih tahu ya biar Kak Bandar pindah dulu ya. Jangan lupa pengertian kuartil itu membagi data 4 sama banyak ya, maksudnya harus rata dia ya pembagiannya. Oke, sudah? Yuk, Udah, Kak. kita lanjut ya. Nah, ada soal begini yang ditanyakan simpangan kuartilnya. Pertama kita perhatikan dulu panjang kelasnya, I-nya. I-nya kira-kira berapa nih I-nya? I atau P-nya? I atau P-nya berapa dari data ini? 45 ke 49. Berarti 45, 46, 5, 47, Kak. 48, 49, 5 ya. Oke, berarti I atau P-nya 5. Lalu kemudian yang harus kita perhatikan, jumlahnya adalah 40. Berarti Q1 itu adalah 1/4 dikali jumlah frekuensinya. Berarti 1/4 kali 40. Maka Q1 ada di data ke-10. Maka data ke-10 berarti di sini nih. 3 tambah 6 masih 9 ya. Lalu 10-nya masuk start di sini. Ya. Berarti Q1 ada di sini nih. Di sini ada Q1. Ini Q1 berarti. Ya. Range-nya ini Q1. Seperempatnya bagaimana, Kak? Q1 itu konsep, jadi ingat pengertian kuartil yang udah pernah Kak Bandar ajarin, kuartil itu membagi data 1/4 sama banyak. Membagi data 4, pengertian kuartil, kuartet. Kuartil dari bahasanya quart. Quart itu punya pengertian 4. Ya, jadi kalau kuartil itu membagi 4 data sama banyak, total dari frekuensinya. Nanti dibuka lagi rekaman yang Kak Bandar jelasin tentang data tunggal, tentang kuartil. Ya. Oke, maka kemudian kalau median kan berarti nilai tengahnya ya. Ya, nilai tengahnya. Q2-nya nggak usah kita cari. Yang kita perlu cari adalah Q3-nya sekarang. Q3. Berarti Q3-nya itu adalah 3/4 dikali jumlah frekuensinya. Ini 3/4 dikali 40. Maka ini 30. Kita lihat frekuensi 30 di mana? Di sini tadi masih 19 tambah 12, 31. Benar ya? 31. Berarti Q3-nya juga di sini nih range-nya nih. Nah, Q3 di sini. Nah, tinggal kita cari kayak tadi Q1 berapa pakai konsep yang tadi, lalu Q3-nya berapa. Nah, nanti simpangan kuartilnya SQ-nya itu Q3 dikurang Q1 atau bukan SQ sih namanya ya, QD. SQ itu nanti Singapore Airlines lagi ya, QD-nya. Nah, jangan lupa hasil akhirnya simpangan kuartil dimintanya kuartil ketiga dan kuartil ke-1 dikurangkan. Coba cari Q1-nya pakai konsep yang tadi, Q3-nya pakai konsep yang tadi juga yang sama, yang sebelumnya. Ya, tepi bawahnya Q1 berarti TBQ1 berarti 55 dikurang 0,5 kan? Berarti 54,5. Jangan lupa ya dikurang 0,5 ya. Baru tepi bawah Q3 itu berarti 60 dikurang 0,5. Berarti 59,5. Oke. Jangan lupa tentang F-nya. F dan F besar. F besar itu tadi jumlah kelas sebelum Q1 atau Q3. Tapi F kecilnya itu tadi jumlah kelas Q1 atau Q3-nya. Ya, jangan salah di situ.
Mau tetap di sini atau Kak Bandar balikin ke ininya? Ke konsep rumusnya. Oke, Kak Bandar balikin ya ke konsep rumusnya ya. Ini kalian bisa screenshot ya. Oke, yuk kita balikin yuk ke slide sebelumnya ya. Nah, ini dia. Jangan lupa P-nya itu panjang kelasnya tadi udah kita cari, 5 panjang kelasnya. I-nya jangan lupa kalau dia Q1, I-nya berarti 1. Gitu ya. Kalau I-nya Q3 berarti I-nya 3. Ya. Oke. Ini Kak, gimana? aku Nas? mau nyatet dulu, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti bisa ini ya, dengerin juga di YouTube-nya ya, sambil lihat catatan rekamannya ya. Oke, kalau sudah, kita bentar lagi mau absen ya. Kalau sudah dicatat, kita mau absen bentar ya. Besok kita bahas lagi tentang ini ya, kita lanjut ya. Tentang simpangan kuartil. Ya, udah ya, kita absen ya. Nanti bisa lihat lagi di rekamannya ya. Lanjut ya, catat ya. Yuk, silakan open cam-nya. Kita mau absen yuk. Wah, si Bintang ngantuk deh. Yuk. 3, 2, 1, siapa nih yang mau open cam lagi yuk? Gak benar masih tunggu. Yuk. Jonita juga nguap dia, ngantuk. Nasya juga sama. Yuk, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Sampai ketemu lagi besok ya adik-adik ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya, Makasih, Kak. dikerjakan ya. Makasih, Ya. Kak. Oke, bye-bye. Kasih, Pak. Iya, Felix. Thank you.